Kepada para pembawa suara nubuatan supaya dapat mengambil tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengikuti sekilas pintas kemahakuasaan Allah dan keilahian Allah sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi sampai pada penggenapan akan janji Allah tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Allah Maha Besar, luhur dalam kekuasaannya, agung mengatasi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakannya. Hari lepas hari, malam lepas malam, mereka terus memberitakan. Allah menciptakan langit dan bumi. Dia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya menurut citranya. Awalnya manusia menghormati dan memuliakan Allah serta hidup selaras sesuai kehendaknya. Tak kala pada suatu hari iblis berhasil membujuk menggoda si perempuan Hawa, memetik buah terlarang dan memakannya bersama Adam. Akibatnya manusia mendurhakai Allah dan mengikuti jalannya sendiri. Sebagai upah dosanya, manusia dipisahkan dan diusir dari taman Firdaus. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah tidak ingin manusia dipisahkan dari ciptaannya. Namun bagaimanakah Allah disebut suci dan adil jika Dia tidak menghukum dosa manusia? Dalam kitab suci, Allah menetapkan rencananya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Allah yang dipanggil Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memulihkan serta mendamaikan terpisahnya hubungan Allah dan manusia, terlebih agar manusia terampuni dari perbuatan dosa dan menjadi percaya agar diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Soalnya Tuhan Allah sayang sekali di dunia sampai Dia serahkan kedua anak satu-satunya,
supaya tiap orang yang percaya pada Dia hendak mau binasa, mau dapat hidup kekal. Beribu-ribu tahun sebelum kedatangannya, para nabi telah menubuatkan tentang kelahiran dan karya Sang Pembawa Damai. Nabi Yesaya menubuatkan kelahirannya merupakan mukjizat Allah, bahwa seorang perawan akan mengandung seorang anak yang disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dinubuatkan dalam bahasa suku dan Dino ko wala adik nen. Dino ko wala adik nen. Ini ko puno. Ini ya kan temen garat nen. Wala ka Maria. Wala ka akap. Wala ka. Akap bangkalet ko. Alo ka bare karino. Kakekeno. Ara nakati. Emmanuel ari ko puno. Dan banyak orang pun menyebutnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5 dibuatkan dalam bahasa Bugis. Sedi anak jadini untuk ide, riwereki sedi anak uroane, mancajiwi matu pengimpita, ria sengi, papangaja mapandre, Allah Ta'ala baranie, ambo manenungan arum dame. Dialah tunas ilahi yang akan bertumbuh dan berbuah serta dipenuhi roh Tuhan. Yesaya 11 ayat 1 dan 2 dinubuatkan dalam bahasa Sange. Karena tuamu pejarame. Palantong dato idaut musulmu kalu sing tuang. Keso kerelai wo tu ide tumuwo mong kerebu. Kerelai wo hentong daw sarung subapu datu serta tahu. Kawasang mabu sarung mengahak sisie makaria din sie pia budine riangu telesa. Mahino mengarah putusang diangu mendaring wene. Maka kirada kapulu dua ta riangu matuhu sisie. Demikian pula Nabi Mika menubuatkan tentang kedatangannya. Dia akan dilahirkan di kota mungil Bethlehem Efratah, yaitu kota Daud. Mika 5 ayat 1 dinubuatkan dalam bahasa Toraja. Sang dua diona Mesias na kadatuan na iya tu ikoe Bethlehem Efratah moya amu bitti dio lu mai mintu tongkonan na Yehuda apa dio mai kalemu ialah nani butu lako kaliku tu misa tahu tu la dadi to ma parentala to Israel itu butu tempon dio mai allo tae dia bulananna. Dan ia akan memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai beban yang mudah, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9 dinubuatkan dalam bahasa Ternate. Nima oresie o Sion mamo solehe. Nima oresie o Yerusalem majo jaru. Nima dutumika. Nia koana woboa. Una geena wolaha deotero. Wisingina ima ai. O keledai asa demagina iku aren. Kasih Allah tak terselami oleh akal pikiran manusia dan tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Bumi berotasi seiring dengan berputarnya waktu. Kegelapan pun berlalu, maka terbitlah terang. Allah menggenapi semuanya terjadi sesuai nubuatan para nabi, dan kitab Injil pun mencatat semua kegenapan janji Tuhan Allah sesuai firman-Nya. Matius 1 ayat 23, pengenapan janji Allah yang disampaikan dalam bahasa Bormong. Sobatu, mau diagain, mau dia konsian bo, mau penunggadi kon sobatu adi roraki, bo adi tatua,
nangoyan monia ki Immanuel, imta mengayanya ki Allah ketaki takin naton. Lukas 1 ayat 31 sampai 33 yang disampaikan dalam bahasa Batak. Gabe-gabean maho, tubuhan anak maho, Yesus ma bahenon mo guarna. Balga nga ibana mo se, guarna do ibana anak na tumibuli, lehonon ni Tuhan ima, libana, da tubo ibana habang soni si Daud amanay. Kerajaan na mapaparan si Jakub, sa leleng nileleng na, daladang marhaujungan harajaon nai. Lukas 2 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12 akan disampaikan dalam bahasa NTT Kupang. Itu anak buah kasih tahu bilang, bosong jangan takut dulu. Dengar baik-baik, Betani datang mau kasih tahu satu kabar baik kasih bosong. Semua yang dengar ini kabar pasti senang. Ini kabar baik pun isi begini. Ini hari satu mama subaranasang Kristus di Bethlehem, di Raja Daud pun kota. Kristus orang yang Tuhan Allah sujanji memang dari dulu. Tuhan kirim datang sang dia kasih selamat orang dari dompu salah-salah. Dia ini yang nanti orang berpanggil bos. Dia yang berhak perintah semua. Nanti bosong dapat kenal sang dia begini. Bosong katamu satu anak mea yang ada tabungkus dengan kain. Dia ada tidur dalam binatang dompun tempat makan. Pengharapan janji Allah. Lukas 2 ayat 14 akan dibahasakan dalam bahasa suku Moni. Ai gai mo pa ho ama ete pa mo pa go benege ai ga sonowi to penda inuo mai pa go kuiti ogo siu ai da ya menege hagi ne asugata tunuo enda. Pengharapan janji Allah Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima akan disampaikan dalam bahasa suku Jawa. Ing kala purwa sang sabda iku wis ana dening sing sabda iku nunggil karo Allah sarta sabda iku Allah panjenenganing iku wiwit ing kala purwa wis nunggil karo Allah. Sanubarang kabeh ketinaning jalan sanubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijian kang ora ketinaning dening panjenenganing. Anaking panjenenganing iku dumungkil urip serta urip iku kang pemahanging manungsa. Pemahang iku sumenar sajerunging pepeteng ora kelinding dening pepeteng. Penggenapan janji Allah yang tercatat dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14 akan disampaikan dalam bahasa Kalau. Rengetan na ude naola atau mata natana asu tangan kite buru ite na asilo awawantuge ete ude awawantuga ni anggila sitau anak uruata na peneng aramata buru tatarino. Agar manusia lebih mengenal dan memahami kemahakuasaan Allah dan keilahiannya. Di dalam kitab Injil tersurat sejarah bahkan silsilah Yesus Kristus sebagaimana tercatat dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17 yang akan disampaikan dalam bahasa Sangnya. Ini kairor umanga yupung gagurang mahu Yesus Kristus. Hentong Daud, hentong Abraham,
Boy Abraham sarang Daud mga areng iupong mabu Yesus Kristus kere ini. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dingango mga anao sembawe. Iperes dingangi Sira ninangi Sire iseseba si Tamar. Herson, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas ininangi Rahab. Obed ininangi Rute, Isai dingangu Ratu Daud. Boy Daud sarang tempone tau Israel nibembang sarang Babel mababohe mga areng ini. Salomo ninangi kay Warung Uria, Rehabean, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Yusia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amon, Yosia, Yoyakinya, ingangu mga anao sengkataune. Bau tempong tau Israel ngirembang si Babel, Saraeng kababantelu mabu Yesus mababohe mga arek ini. Ikonya Sealtiel, Serubabel, Abihud, Eliakim, Asur, Sadok, Ahim, Elihud, Eliezer, Matan, Yakub, Yusuf, kabingi Maria. Kubawi Maria ene nabantele mabu Yesus Kristus iseseba si Kristus. Kubawi Abraham sarang Daud karaboe mapuropa su habengi. Boy Daud sarang tau Israel nibembang su Babel kute malai mapuropa su habengi. Boy tempong tau Israel nibembang su Babel sarang kawawantelu mabu Yesus Kristus malai mapuropa su habengi. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah semuanya telah digenapi sesuai kehendak dan rencana Tuhan Allah. Karyanya abadi sekali untuk selama-lamanya. Baik, kita akan masuk pada acara yang ke-6, yaitu pemasangan lilin yang akan dipandu kembali oleh Bapak Albert Tamawiwi. Dan umat Tuhan, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan lakukan satu pujian yang berkata, Malam Kudus Sunyi Senyap. Ingatlah dunia malam kudus sunyi senyap.
Dari Pos TNI Bapak R. Putra. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata. Selanjutnya dari Pos Polisi dan Pos Bapak Roni Arif. Kegiatan Bapak Samuel Paramula. Nikmatnya Perwakilan tokoh agama Gembala 5 menit. Perwakilan dari tokoh agama Bapak Gembala 5 menit. gelap malam kudus sunyi senyap. Mewakili pengusaha Bapak Layan Malam kudus sunyi senyap. Siapa yang mewakili guru-guru sekolah Ibu Ristianti. Jaga anak yang maha kudus, jaga anak yang maha kudus. Pemasan selanjutnya Bapak Putih. Di Efrata rambutnya turunlah, waktu yang terasa mawin menggah. Pemasangan ini selanjutnya oleh Bapak Kepala Desa Bapak yang Sentineke. Pujialah sebab nikmatnya. Pujialah sebab nikmatnya. Mewakili suku Walani Bapak Yusuf. Mewakili suku Walani Bapak Yusuf. Dunia yang gelap malam kudus sunyi senyap. Malam kudus Mewakili suku Toraja Hamba Tuhan sunyi Daud Toraja. Siapa yang Mewakili suku Jawa Mangunito. Jaga anak yang maha kudus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak dalam malam. Mewakili suku Muktis Makassar Ibu Erna Mbak. Lama-lama lihatlah di Efrata. Lihatlah Mewakili suku Bugis Makassar dan Tobaki Ibu Erna Mbak.
mewakili grup Barisan Bantoran, grup kepada grup Jemaah. Pujialah sebab nikmatnya. Puji Allah sebab Grup Barisan Bantoran dan grup Lele kepada grup Jemaah. Malam kudus bumi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Koki bawa Riki 45. Tuhan PDP Modal Tua. Dan yang terakhir mewakili seluruh jajaran rukun setenau oleh Sekretaris Tua Bapak Jerry Rakinau.